mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Hari ini perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan berkatnya, yaitu air. Air itu sumber kehidupan, teman-teman. Dan perjuangan kita demi kehidupan umat manusia. Betul tidak, kawan-kawan? Betul tidak, kawan-kawan? Hari ini kita datang ke tempat ini bukan mau wisata. Kita datang ke tempat ini bukan mau tebar pesona, tapi kita datang ke tempat ini untuk mendesak Jokowi agar segera mencabut undang-undang Omnibus Law, mencabut undang-undang Minerba. Kita sudah cukup dibodohi, kita sudah cukup dikibuli oleh Jokowi, kawan-kawan. Kita sudah cukup ditipu-tipu oleh Jokowi, kawan-kawan. Hari ini menjadi hari perlawanan kita. Kita menolak Jokowi membodohi rakyat Indonesia lagi. Betul tidak, kawan-kawan? Betul tidak, kawan-kawan? Kita sudah bosan. Kita sudah bosan ditipu-tipu. Kita sudah bosan diperdaya. Oleh siapa? Oleh Jokowi. Kita menolak. Kita menolak pembodohan-pembodohan itu. Dan tepat hari ini, 90-an tahun yang lalu, para pemuda berkumpul untuk menyatakan sumpahnya, yaitu Sumpah Pemuda. Dan hari ini juga rakyat Indonesia berkumpul bukan semata-mata untuk memperingati Sumpah Pemuda, tapi kita berkumpul untuk menghentikan manusia-manusia rakus, kawan-kawan. Kita berkumpul untuk menghentikan para perampok uang rakyat, kawan-kawan. Sudah cukup logika kita disesatkan dengan yang namanya apa? Nih, masker haram jadah. Kita dibodoh-bodohi oleh virus Cina. Sementara mereka terus mengeruk keuntungan dengan melakukan impor besar-besaran. Kita hari ini tidak lagi melawan kekuasaan, tapi kita melawan para penguasa jahanam, kawan-kawan. Kita melawan karena kita muak. Mau berapa tahun lagi diberlakukan PPKM, kawan-kawan? Dari mulai PSBB berskala besar, PPKM mikro, makro, dan bentar lagi PPKM haram jadah. Itu akan diberlakukan mereka untuk apa? Untuk merampok uang rakyat. Kita di penjara
menjadi tahanan kota kawan-kawan. Tapi pemerintah tidak memberikan kewajibannya seperti yang diatur dalam undang-undang kesehatan. Dalam undang-undang kesehatan, ketika diberlakukan darurat kesehatan, maka jangankan manusia, ternak pun wajib diberi makan oleh pemerintah. Tapi fakta yang terjadi hingga detik ini, kita disuruh cari makan sendiri, kita disuruh bekerja keras sendiri, tapi kita dijadikan tahanan kota di negara yang katanya sudah merdeka. Kita dijadikan tahanan kota di mana katanya negeri ini sudah merdeka, kawan-kawan. Hari ini juga kita menentang pembodohan itu. Hari ini juga kita mulai melawan. Dan brengseknya rejim Jokowi telah mewajibkan seluruh moda transportasi wajib PCR. Bayangkan berapa juta rakyat yang mau dirampok. Jika sekali PCR 300.000 dan penduduk Indonesia ada kurang lebih 270 juta jiwa. Jika 1% saja penduduk yang melakukan perjalanan, maka 800 miliar lebih uang rakyat dirampok dalam setiap harinya, kawan-kawan. Seharusnya negara tidak masuk dalam bisnis sektor kesehatan. Karena apa? Karena negara wajib hukumnya memfasilitasi, mengakomodasi kesehatan rakyat, kawan-kawan. Rakyat bayar pajak setiap hari di negeri ini, dari mulai bayi yang baru lahir sampai manusia yang telah meninggal, itu bayar pajak, kawan-kawan. Tapi faktanya negara, pemerintah di bawah Jokowi Ma'ruf Amin telah mengkhianati rakyat, kawan-kawan. Bukan cuma pajak yang mereka kejar, tapi mereka merampok rakyat dalam bisnis termasuk bisnis VCR. Tapi keuntungannya menjadi keuntungan pribadi. Itulah ulah para pemburu rente di negeri ini, kawan-kawan. Maka dari itu para pemburu rente ini harus kita lawan, kawan-kawan. Dan bila perlu, perlawanan kita bukan sebatas menurunkan para pemburu rente itu ke sel, tapi perlawanan kita harus lebih konkret lagi. Karena apa? Karena biang masalah di negeri ini hanyalah pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi. Ketika kita sadar siapa lawan kita, maka hanya satu kata: revolusi, 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 revolusi. Benar, kawan-kawan, kita harus gaungkan revolusi. Agar apa? Agar tatanan ini kita rubah secara total. Kita harus gaungkan revolusi agar sistem yang bobrok hari ini harus kita rubah. Kita gaungkan revolusi agar Omnibus Law dicabut. Kita gaungkan revolusi agar Undang-Undang Minerba dihapuskan. Karena apa? Untuk mengatasi carut marut dan mengurai benang kusut di negeri ini, hanya ada satu jalan, yaitu revolusi sosial. Kita lakukan, kawan-kawan. Kita tidak perlu lagi takut-takut. Kita lihat di depan kita ini ada kepolisian. Ketika kita revolusi, kita akan melihat mereka kapan atau lawan kita. Jika mereka lawan kita, maka
kita akan lebih gila lagi melakukan perlawanannya. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Sudahi ketakutan-ketakutan itu. Sudahi ketakutan-ketakutan itu kawan-kawan. Saatnya lah menjadi manusia berpikir merdeka. Karena apa? Karena hingga detik ini negara kita belum merdeka secara utuh. Sementara amanat kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur itu hingga hari ini belum juga ada kawan-kawan. Apakah kedaulatan negara kita sudah ada? Belum. Kalau ada kedaulatan negara kita, Cina jahanam tuh nggak bebas masuk. Apakah keadilan sudah didapatkan oleh seluruh rakyat? Belum kawan-kawan. Karena masih ada imam besar Habib Rizik Sihab dikriminalisasi. Itu fakta konkret kawan-kawan. Imam dikriminalisasi. Bayangkan orang yang punya jutaan masa siap tempur dengan mudahnya dikriminalisasi. Bagaimana dengan kita-kita ini? Bagaimana dengan petani, buruh, nelayan dan kaum miskin lainnya? Maka dengan mudahnya dikriminalisasi. Apakah negara kita sudah memberikan kemakmuran bagi rakyat? Belum kawan-kawan. Hari ini yang masih makmur para pemburu rente. Hari ini yang masih makmur mereka yang berkuasa. Kondisi COVID telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi kita. Banyak rakyat yang jatuh miskin. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan. Inilah fakta bahwasannya negeri kita telah dikuasai para rampok kawan-kawan. Inilah faktanya negeri kita dikuasai para rampok. Seharusnya mereka yang berbaris di depan kita menangkap para rampok. Seharusnya mereka segera menangkap para rampok di negeri kita. Tapi apa yang mau dikata? Rampok-rampoknya punya kekuasaan. Dan bapak-bapak yang di depan kita tidak berdaya sama sekali. Inilah brengseknya sebuah tatanan di negeri kita kawan-kawan. Inilah brengseknya sebuah tatanan di negeri kita. Kita lihat ketika mereka di lapangan berbuat salah, mereka dihukum. Tapi jenderal-jenderalnya, petinggi-petingginya tidak pernah tersentuh oleh hukum kawan-kawan. Itulah fakta yang terjadi di institusi kepolisian milik kita. Para bintara hanya menjadi korban untuk dibenturkan ke rakyat. Ini fakta konkretnya kawan-kawan. Tapi para jenderal-jenderalnya sibuk terima upeti. Nggak percaya? Usut semua harta kekayaan para jenderal. Usut semua kekayaan para jenderal. Maka kita tahu betapa korupnya jenderal-jenderal kita hari ini kawan-kawan. Ini fakta-fakta konkret kawan-kawan. Dan untuk itu saudara-saudaraku, teruslah berjuang. Jangan pernah hentikan semangat juangmu. Meski kelak kita terpenjara karena perjuangan, yakinlah para nabi juga mengalami apa yang kita alami. Para nabi dulu di penjara, dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh. Kenapa kita harus menyuarakan kebenaran demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi kita? Allah